وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Puasanya lancar? Ya, semoga lancar terus ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-22 ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, sehingga kita umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan kultum singkat mengenai di antara akhlak-akhlak yang mulia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas dan sabar. Ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ikhlas dilihat setelah ia melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi ketika kita merasa ikhlas, kita setelah melakukan amal perbuatan yang baik, nah itu dilihat dari setelahnya, apakah orang itu dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala atau punya niatan-niatan yang lainnya. Contohnya ingin dipuji dengan orang lain atau ingin mendapatkan balasan seperti itu. Sabar artinya menahan diri dari sifat emosi, dari rasa emosinya, menahan lisan dari perbuatan yang tidak baik, dari omongan berupa keluhan, dan menahan perbuatan dari perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, pastinya pernah dalam hidup ini kita pernah yang adanya pengalaman atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Tentunya peristiwa itu ada yang menyenangkan hati kita dan ada juga yang tidak menyenangkan. Nah, dalam peristiwa tersebut kita tidak bisa memilih, ya kan, maunya yang senang aja. Nah, itu semua sudah Allah atur. Nah, jika kita mendapatkan suatu ujian atau mendapatkan suatu musibah, nah kita menghadapinya dengan sabar. Dengan kita sabar, maka ujian tersebut akan berubah menjadi anugerah. Ya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam pandangan Islam, sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan hal kebaikan. Nah, dalam hal ini adalah kita dianjurkan untuk bersabar melakukan hal-hal yang kebaikan berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu istiqomah menjalankannya. Nah, Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Contohnya apa? Nah,
Nah, di sini sholat ya. Anak-anakku yang sholat dan soleha, masih adakah sholatnya yang masih bolong-bolong atau sholatnya yang paling cepet-cepet? Nah, itu tandanya belum sabar. Jika kita sabar, insya Allah sholatnya khusyuk dan tepat waktu serta gerakan-gerakannya pun teratur ya, tidak cepat-cepat. Itu mari sama-sama kita bersabar dalam hal beribadah untuk melakukan kebaikan. Nah, yang kedua, sabar untuk menjauhkan kemaksiatan atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Bu? Sabar dalam hal mencuri, contohnya tidak menjauhkan dari hal mencuri, tidak mencuri, kita sabar menahannya, ditahan, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Contoh lainnya adalah berbohong. Nah, sering sekali ya anakku yang soleh dan soleha, semoga anak-anak ibu tidak seperti ini, amin ya robbal alamin. Ya, ketika kita ditanya dengan orang tuanya, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada gurunya dan teman-temannya, itu merupakan contoh dari perilaku yang kurang sabar ya anakku yang soleh dan soleha. Maka dari itu, yuk sama-sama kita sabar untuk menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berbentuk apa nih? Nah, ujian itu banyak ya teman-teman ya, musibah bisa, ataupun kalian mendapatkan kehilangan sesuatu apapun gitu kan. Nah, itu kita hadapinya dengan sabar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, orang yang sabar yaitu orang yang paham apa yang ada pada dirimu bukan milikmu. Kehebatanmu bukan milikmu. Kepintaranmu, ilmumu bukan milikmu. Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu. Allah yang berikan kepadamu. Maka dari itu, sewaktu-waktu Allah bisa mencabut semuanya, maka kita harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah, sewaktu-waktu engkau ambil, aku siap ya Allah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah sama-sama kita tanamkan rasa ikhlas dan sabar pada diri kita. Dan semoga untuk hari ini bermanfaat buat anak-anakku yang soleh dan soleha. Kurang lebihnya, Bu Anis mohon maaf. Apabila ada kesalahan, datangnya dari Bu Anis pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا